mau melihat view yang ada di B, maka kita bisa mengakses root yang berwarna biru ini. Nah, kalau simpel sederhananya seperti itu sih. Sebenarnya kan di IT itu kan memang menerapkan konsep-konsep yang ada di kehidupan sehari-hari kan. Jadi kayak gitu, kalau root itu bisa secara terminologi sendiri kan rute. Ya, itu tadi kembali ke definisinya adalah jalur yang menentukan kemana sih kita akan dibawa selanjutnya dalam aplikasi ini. Simpelnya kayak gitu. Kalau kita masih berkutat pada view dan root. Nah, untuk contohnya sendiri, di sini ada gojek.com. Nah, ini kan adalah root ROOT dari URL Gojeknya. Nah, baru ini ada yang namanya routingnya, en-id. Nah, ini itu mengakses kita dibawa ke view dengan bahasanya sih sebenarnya. Mungkin lebih jelasnya kita pakai navbarnya aja. Jadi halaman pertama yang ditampilkan adalah ini. Terus kalau kita mau melihat halaman karir misalnya, nah kalau dari tampilan atau dari yang kita lihat kan sebenarnya kita tinggal mengeklik tombol navbar di karir ini. Nah, tetapi yang terjadi di belakang adalah sebenarnya kita mengirimkan request dengan routing, menambahkan routing employee. Nah, dengan request ini ternyata di developernya si Gojek ini mengatur kalau ada user yang mengakses root employee, itu adalah view yang ditampilkan adalah view ini. Nah, mungkin untuk routing dulu deh. Ada yang kurang jelas nggak? Konsep umum aja dulu sih, kita belum masuk ke... Permisi Mas, saya izin. Oke. Jadi root itu kalau misal saya lihat di URL-nya itu, berarti root itu yang setelah, kan itu gojek.com, nah itu root yang setelah slash itu Kak. ID minus ID itu root berarti Kak? Ya, kalau sejauh ini, setauku root itu ya setelah URL root ROT-nya. Jadi ya benar itu tadi ID/ID/employee. Terus misalkan ada lagi kita mau buka produk, nah berarti root-nya itu adalah /product, itu mengembalikan view yang ini. Kan udah beda kan ini view-nya tadi sama yang sebelumnya. Di luar dari data-data yang dibawa untuk menampilkan view-nya. Gimana? Ya, sudah paham Kak. Terima kasih. Oke, yang lain gimana? Ini masih konsep dasar sih, meskipun kayak sedikit, cuman menurutku konsep dasar itu penting. Daripada implementasi kayak codingannya, kan codingannya itu kan kita bisa baca-baca dari dokumentasi, kita bisa lihat di blog-blog atau yang udah ditulis. Oke deh, kita lanjut ke konsepnya tentang view. Kalau view itu kita tetap pakai Gojek aja deh. Di Gojek ini ketika kita view itu kan seluruh tampilan mulai dari navbar, kemudian si banner ini, kemudian ada card-cardnya ini, terus sampai footer, itu kan namanya adalah view, yang disebut dengan view. Nah, akan tetapi ini, oke. Akan tetapi di sini aku mau ngasih kayak apa ya, pancingan sih. Ini kan kita ada di view produk. Terus aku pindah ke view produk kayak gini. Sampai bawah. Nah, terus aku pindah ke view karir. Nah, view karir gambarnya aja udah beda. Terus sampai bawah kayak ini. Nah, itu dari dua view yang udah aku tunjukin tadi, ada hal-hal atau ada komponen yang kira-kira sama apa enggak? Dari dua view tadi. Si karir ini sama di produk. Langsung ini guys. Navbarnya. Oke, navbar benar-benar. Mungkin selain navbar ada lagi nggak yang sama?
Navbar, footer, biasanya sama. Oke, sip. Nah, di sini kan udah disebutin tadi sama teman kalian Alizul ya kalau nggak salah. Nah, dari view-view yang ada di gojek.com ini, setidaknya untuk view produk sama karirnya, itu ada dua buah komponen yang sama, yaitu navbar sama footer. Nah, kalau kita pakai katakanlah HTML CSS yang natif, itu kita untuk membuat view produk, itu kita buat navbarnya, kemudian kita buat kontennya dari gambar ini sampai footernya. Terus untuk view produknya, view apa karirnya, kita juga kopas navbarnya sama footernya. Meskipun kita tinggal kopas, tapi itu nanti dalam manajemen kodenya itu bakal sulit. Soalnya dalam satu file itu bakal banyak kode yang kita tulis. Nah, kalau kita pakai Laravel atau framework yang udah menerapkan MVC ini, biasanya itu terutama di Laravel, itu nanti untuk view-view kita bisa pecah menjadi tiga lah. Yang pertama ada master layout, kemudian ada komponen, yang ketiga si isi konten dari dari view-nya itu sendiri. Nah, untuk master layout itu apa? Master layout itu adalah template dari file HTML yang nantinya bakal digunakan di setiap view-nya. Kan di setiap view, misalkan karir, terus produk, kemudian bantuan, ini kan punya template yang sama, mulai dari link head-nya di ini, kemudian navbarnya sama footernya tadi, itu kan sama. Nah, kita bisa buat sebuah master layout, kemudian kita tinggal memanggil komponen. Nah, biasanya seperti itu sih. Komponennya bisa berupa, komponen itu biasanya adalah grup dari kelompok view yang biasanya digunakan secara berulang-ulang dalam website kita. Dalam hal ini adalah navbar tadi sama si footer. Nah, kalau dari view kurang lebih kayak gitu sih konsep dasarnya. Jadi kalau di framework itu biasanya biar kitanya lebih mudah memanajemen kode, itu dipecah-pecah si komponen-komponennya kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyain dulu nggak dari konsep dasarnya sebelum ke implementasinya dalam Laravel? Izin nanya Mas Hafid. Tadi kan kalau nggak salah bahas yang ini nih, kalau bikin bikin master template-nya masternya dulu, terus kayak dibikin template gitu kan ya. Nah, itu tuh nanti manggilnya itu gimana Mas? Maksudnya tuh apa kita kayak ngopi codingannya atau gimana gitu? Karena kan kalau kita ngopi codingannya misalkan ya, kalau misalkan kita ngedit masternya kan dia nggak keikut keubah dong. Karena aku pribadi sampai sekarang tuh kadang kayak ngerasa waktu ngoding sendiri di di web itu, kalau semakin kompleks kayak rasanya codingannya kayak makin panjang banget gitu loh. Padahal juga ending-endingnya kan yang dipakai sama. Nah itu maksudnya Mas Hafid kayak gimana ya? Apa kita ngopi codingannya atau gimana gitu? Oke, mungkin kalau teknis lebih jelasnya nanti ya. Tapi kalau secara konsep sebenarnya di Laravel ya, seenggaknya yang aku tahu, itu nanti kita tinggal manggil suatu filenya deh. Mudahnya itu gitu. Jadi di master layout ada template-nya mulai dari tag head, kemudian HTML, terus HTML head, body, itunya di dalam body-nya kita tinggal manggil file HTML kontennya ataupun komponennya. Jadi kita nggak perlu ngopi si codingan mulai dari div, tag page dan segala macamnya, kita nggak ngopi, tapi kita kan si kontennya kita simpan dalam suatu file. Nah, untuk menampilkan file itu dalam master layout-nya, kita tinggal panggil nama file itu. Mudahnya kayak gitu sih. Nah, itu yang berjalan, itu yang terlihat oleh kita sebagai programmer. Nah,
Akan tetapi sebenarnya nanti oleh Laravel itu ya tetap di pemanggilan nama file itu tetap di render untuk ngopi isi filenya itu. Cuman kan kita jadi nggak di master layoutnya kan kita nggak nulis banyak kode, kita tinggal manggil nama filenya, nggak ngopas si kode-kodenya gitu sih. Jelas nggak? Berarti kasarannya ini konsepnya mirip-mirip sama fungsi ya Mas? Ya kayak Benar. kita udah bikin fungsinya dulu di file mana, terus kita panggil lagi. Gitu ya? Iya. Oh, Sama sih kayak gitu-gitu, OV juga hampir. cuma nanti dari Laravelnya di render jadi HTML-nya gitu ya? Iya. I see. Oke Mas, makasih Mas. Oke, sip. Ada lagi nggak sebelum ke Oke deh, kalau nggak ada. Oke, kalau konsep root sama view-nya kayak gitu. Nah, terus di sini aku mau ngasih perkenalan ke HTTP method. HTTP method ini kalau dalam Laravel itu nanti akan disertakan ketika kita mendaftarkan suatu root. Nah, di root itu nanti punya yang namanya HTTP method ini. Nah, di Laravel apa di mana-mana. Itu metodenya ada get, post, put atau patch, kemudian delete. Nah, metode get ini digunakan untuk membaca read data, kemudian post untuk insert data, put atau patch ini untuk update data, kemudian di delete jelas untuk menghapus data. Mungkin lebih jelasnya dijelasin nanti deh. Kurang lebih gitu sih dari aku. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh teman-teman. Thank you. Oke, cek apa suaraku udah masuk ya? Udah. Oke. Jadi di sini aku bakal sharing sedikit lebih dalam lagi mengenai routing. Nah, seperti yang udah dijelaskan sama Hafid sebelumnya mengenai konsep dari view dan routing. Nah, kalau di sini mungkin aku lebih ke teknisnya, akan lebih jelasin ke teknisnya. Oke, untuk sebelum mulai diskusi, jadi nanti ini kita sifatnya sharing aja ya. Kalau semisal aku ada yang salah atau ada kayak referensi lain, bisa banget kalian chat aja di chat Zoom gitu. Soalnya ini sama-sama baru belajar juga. Oke, ke Laravel routing ya. Jadi seperti yang udah dijelaskan sama Fit sebelumnya, jadi routing ini dari namanya aja kayak root. Jadi kayak gimana tadi kayak berhubungan sama URL tadi ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk dalam root sendiri di Laravel. Jadi Laravel kan framework ya. Framework itu berarti kayak kerangka kerja. Jadi ketika kalian create project di Laravel, itu kalian otomatis udah dibuatin semacam kerangka kerja yang bisa kalian kembangin lagi jadi sebuah website gitu. Nah, dalam routing dalam Laravel ini itu terdapat di folder routes di mana nanti di dalam folder routes ini terdapat 4 file. Yang pertama API.php. Jadi file ini digunakan untuk membuat routing API juga core service API dengan menggunakan Laravel. Kemudian yang kedua adalah channels.php. File ini digunakan untuk membuat routing yang bersifat broadcasting event seperti notification. Dan yang ketiga console.php. Jadi file ini digunakan untuk membuat routing command yang berjalan di terminal, yang artinya kita bisa membuat perintah artisan kita sendiri. Dan yang keempat itu web.php. File ini digunakan untuk membuat routing web biasa. Nah, dari keempat file ini mungkin kita akan lebih fokus ya ke web.php. Untuk yang selebihnya itu mungkin masih bisa kalian kulik-kulik sendiri. Nah, untuk yang seperti yang dijelaskan Kang Afid sebelumnya mengenai routing itu adanya di file web.php kayak gitu. Oke. Nah, ketika kalian create project Laravel, kemudian kalian buka
file web.php. Jadi itu udah ada semacam kayak template gitu yang isinya kayak gini. Jadi mungkin kalau kalian penasaran, ini yang di baris 3 ini intinya dia mengimpor teknologi root-nya itu sendiri agar bisa digunakan di file ini. Nah, root itu yang mana? Ini adalah root atau routing yang digunakan untuk mereturn kayak tadi mereturn view kayak gini bentuknya. Untuk sekilas saja ini berarti nanti untuk URL slash setelah domainnya itu akan menampilkan view welcome. Singkatnya sih seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke sini, mungkin aku bakal sedikit sharing ya. Mungkin di semester kemarin kalian kan sudah pernah membuat sebuah project menggunakan PHP native kan. Nah, kalian pernah nggak sih struggle gitu? Kalau misal URL di website menggunakan PHP native itu URL-nya itu sesuai dengan nama folder dan juga nama file yang kita berikan. Nah, kadang nih kita beri nama itu kayak sesuka hati kita tuh agar kita sendiri mudah untuk memahami dan mudah untuk mengingat gitu. Kadang itu kan kayak gimana ya, kayak memberi namanya suka-suka itu kan kayak sedikit mengganggu keestetikan URL. Nah, dan ditambah lagi tuh di akhirnya mesti ada kayak .php. Sebagai contoh nih, ini aku bakal share website yang di develop sama Kak Hafid tadi, bersama Kak Fauzan sama Kak Taufik. Nah, di sini kalian bisa lihat, mungkin ini masih normal aja ya, nama folder, terus, tapi ini masih yang ada mengganggu itu ada .php. Ini kalau aku sendiri, aku pribadi dulu kayak penasaran gitu, kok masih ada .php-nya. Kayak gimana sih cara ngilanginnya? Nah, kalau kita lihat di web lain seperti inilah. Tadi sama sih kayak sudah dijelaskan sama Hafid di websitenya Gojek ya. Ini aku pakai websitenya library.polynomal.ac.id. Di sini kalian bisa lihat dengan hanya mengetikkan domain dari websitenya itu sendiri sudah menampilkan sebuah tampilan. Sedangkan untuk yang tadi itu untuk menampilkan sebuah tampilan ini perlu mengakses beberapa folder baru ke filenya. Nah, kenapa sih kok bisa gitu? Itu karena kemungkinan besar website yang begini itu menggunakan konsep MVC, framework MVC yang kemungkinan juga dia menggunakan Laravel. Nah, jadi konsep yang ada di PHP native dan di Laravel itu sedikit berbeda, kayak gitu. Nah, kembali lagi ke materi tadi. Ini masih kelihatan ya? Apa aku suatu? PPT-nya, Mas. Ya, masih kelihatan kan? Oke. Nah, kembali ke materi tadi. Untuk syntax routing sendiri pada file web.php itu kayak gini ya bentuknya. Jadi pertama itu ada route, kemudian sama dengan titik 2 ini 2, kemudian ada verb. Verb ini apa? Verb ini adalah jenis HTTP request yang udah dijelasin Hafid di atas tadi. Itu ada get, post, put, sama delete. Nah, ini. Jadi get itu untuk read data. Nanti kemungkinan besar tuh kayak menampilkan apa gitu. Kayak mengambil data terus ditampilkan. Post itu untuk insert data. Kayak semisal kalian registrasi, itu kan kalian menginputkan data ke dalam websitenya itu. Nanti berarti menggunakan verb post di dalam root-nya. Kemudian ada put or patch, ini untuk update data. Misal kalian ingin update biodata kalian dalam website kalian itu pakai put atau patch ini ya. Kemudian delete untuk menghapus data, kayak gitu. Nah, kembali lagi setelah verb itu ada URL-nya sendiri. Jadi di sini kita bebas bisa menamakan URL kita sendiri. Jadi nggak bergantung sama folder di mana view itu berada atau file itu berada. Jadi kita bisa definisikan sendiri nama URL-nya. Kemudian ada callback function atau controller. Nah, untuk di pertemuan ini karena kita belum bahas controller, maka kita akan bahas callback function aja. Ini nanti actionnya akan menjalankan logika ketika pet diakses oleh pengguna. Nah, ini contoh menggunakan callback function. Ini contoh dia memanggil sebuah controller. Nah, untuk yang callback function sendiri itu, jadi ini kalau misal kita bahasakan itu ya, root-nya itu nanti bunyinya gini. Jadi dia adalah sebuah root
dengan verb get yang artinya dia akan read atau meread data gitu ya. Ketika si usernya itu dia mengakses URL slash aja setelah domain, jadi kayak semisal kalian buka tadi ini, aduh, salah. Kalian semisal buka portal library.pylon ini, nah ini sama aja kalian kayak ngakses rootnya cuman slash gitu aja. Itu dia akan bakalan nampilin akan memanggil callback function, ini ya callback function yang akan mereturn view bernama welcome.blade.php. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di materi view sendiri. Nah, ini untuk yang dia memanggil controller ya. Untuk mungkin lebih simpelnya, kalau controller bedanya, kalau callback function ini dia langsung sifatnya langsung, jadi langsung kalau memanggil controller, jadi fungsinya ini return view dari welcome itu ditaruh di controller itu, dan nama fungsinya tuh dipanggil di sini, kayak gitu sih untuk singkatnya. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan atau lanjut? Saya yang nanya, Mas. Ya. Oke. Yang tadi itu yang apa namanya? Yang controller welcome controller itu? Itu maksudnya return view welcome itu nge-return file welcome atau gimana? Oke. Yang mana? Ini apa ini? Yang ini, yang itu. Yang return view welcome. Return. Oh ini. Ya benar banget. Jadi fungsinya ini bakalan mereturn view bernama welcome. Jadi kalau kalian di PHP natif kan kayak penamaannya kayak login.php gitu ya. Itu sama. Jadi nggak usah pakai PHP kalau di Laravel. Dan kalau di Laravel nanti ada namanya Blade Engine. Nanti akan lebih dikulik di view kayak gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kita nge web sendiri kan kadang kayak ada tulisan index HTML-nya tuh kan nggak kelihatan gitu, Mas. Jadi langsung cuman nama root-nya doang gitu. Kalau konsepnya pakai yang return view welcome gitu. Gimana? Tadi kan kalau nggak salah dijelasin mengenai ini ya. Kalau kelihatan file nama webnya terus kayak ada file.php. Nah itu kita ngilanginnya pakai konsep kayak gini atau gimana? Biar nggak kelihatan. Itu ya sebenarnya lebih ke beda konsep ya. Jadi kita menggunakan konsep berbeda untuk mencapai tujuan menghilangkan .php. Bukan berarti kita di Laravel sama konsepnya seperti di native dengan menghilangkan PHP-nya, tapi di Laravel ini sendiri kita bisa mendefinisikan URL kita sendiri dengan nama yang kita buat gitu ya. Jadi namanya tuh nggak harus sesuai dengan nama folder atau nama file itu sendiri yang ada di file Laravelnya itu. Jadi kita bisa definisikan sendiri. Dan kalau di native kan sebelumnya penamaan URL-nya sesuai dengan folder gitu kan. Jadi otomatis gitu kan. Nah, kalau di Laravel ini kita harus definisikan sendiri. Dan ini enggak gimana ya? Dan ini enggak harus slash ini nanti adalah halaman pertama, itu enggak mesti. Bisa aja slash data apa itu menjadi halaman pertama, tergantung kita definisikan di awal itu seperti apa. Kayak gitu sih. Gimana? Apa kurang jelas? Aku masih kurang ngerti aja sih kayak konsepnya sebenarnya kayak buat apa gitu loh. Contohnya apa ya? Contoh realnya gitu loh. Oke, contoh realnya oke, sebentar. Coba stop sebentar.
Oke, sebentar. Oke, aku coba share screen dulu. Oke, kalau di contoh realnya mungkin ini salah satu website yang pernah aku buat. Jadi ini ya, kalau kalian lihat di sini localhost, terus Inovasi Hasan ini adalah nama foldernya yang ada di htdoc ini. Mana ya ini? Nah ini. Jadi ini kan sesuai dengan namanya, nggak ada kayak pengaturan buat penamanya. Jadi penamanya sesuai dengan foldernya yang ada di htdoc itu. Kemudian ini slash index.php. Kalau kalian lihat di ini di apa file di VS Code-nya. Nah, indeks ini kayak gitu kan. Terus misal kita login. Nah, ini foldernya Inovasi Hasan, admin, pages admin, dashboard admin.php. Nah, ini sesuai dengan directory di mana dashboard admin.php ini berada gitu kok di sininya. Tadi tempatnya di admin, terus back admin, terus dashboard admin, ini. Jadi dia sesuai dengan directory di mana file itu berada kan kalau di net. Nah, kalau di Laravel sendiri itu kita bisa definisikan sendiri di mana. Kayak semisal, oke, kita close dulu. Kita close, terus kita buka ini. Coba kan PHP bisa. Oke. Kita buka. Oke, nah kalau di sini kan kita bisa lihat ini kan sebuah file ya. Nah, ini di dalam URL-nya sendiri itu filenya nggak ada. Penamaan file folder itu nggak ada. Kenapa? Karena tadi itu definisi dalam rootnya itu cuma slash aja. Kalau misal kita bikin slash home gitu ya, kita definisikan sendiri. Jadi ketika kita mengakses URL slash.com ini kan menampilkan view welcome tadi itu. Coba kita ini enter lagi. Nah, dia kan not found kan. Terus kita slash home. Kita enter. Nah, kembali. Jadi kan dia penamaannya nggak harus sama kayak folder di mana view welcome itu berada. Kalau semisal kita kulik di mana si welcome itu berada, dia itu berada di resource view kemudian welcome.php. Kalau semisal dia native itu bakal nampilinnya dia bakal resource slice views slice welcome.php kayak gitu. Gimana? Mungkin masih bingung? Oh, oke. Iya. Ya, paham, Ya, paham, Mas. kira-kira kayak gitulah. Baru. Oke. Jadi intinya apa ya? Kita itu kayak ganti nama ininya aja kan ya. Yang harusnya namanya kayak panjang banget, direktorinya jadinya cuman login doang gitu misalkan. Ya, bener banget kayak gitu. Oh, I see. Oke, Mas. Thank you, Mas. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan? Oke, nggak ada, aku lanjutin dulu. Nah di roots ini di Laravel tuh ada beberapa yang spesial. Kayak contohnya ada beberapa nih. Yang pertama view roots. Jadi view roots ini adalah
view yang menerima input URL dan mengembalikan view. Sebenarnya konsepnya sama aja kayak yang sebelumnya. Di sini kan juga dia mereturn sebuah view ya. Nah, itu bisa istilahnya disederhanakan lah dengan cara kayak gini. Jadi dari awalnya dia harus manggil method get dulu, terus ini baru manggil callback function. Nah, itu bisa disederhanakan pakai sintaks seperti ini. Root, kemudian langsung nya diganti view, kemudian slash ini nama URL-nya welcome, itu akan menampilkan view welcome kayak gitu. Kemudian yang kedua roots name. Jadi kalau semisal kita membangun website yang kompleks itu ya, mungkin roots-nya itu bisa banyak banget. Nah, ngapalin roots-nya itu kan kadang bingung ya, kayak semisal kayak gini, semisal source berita kayak gini. Nah, ini kan roots-nya panjang banget. Kan kita nggak mungkin juga hafal kalau misal kita mau memanggil root ini dalam suatu link gitu misal. Itu kan panjang banget. Nah, itu di Laravel itu kita bisa kasih nama. Jadi semisal ini ya. Root get user slash profile terus callback function, dia dikasih nama profile. Jadi URL slash user slash profile ini dikasih nama profile. Nah, ketika dia akan dipanggil itu cukup nanti gini aja, root profile, nggak perlu slash user slash profile kayak gitu. Kemudian root parameter. Jadi kalau di sebelumnya di project kalian sebelumnya mungkin kalian pernah kayak edit data gitu ya, edit misal edit data mahasiswa. Nah, itu kan edit datanya siapa? Ini kita mengirimkan ID dari link gitu kan, kayak pakai teks tanda tanya P. Nah, itu sama kayak kurung siku ini penamaannya ID, nama variabel yang akan atau nama parameternya ini kayak gitu. Nanti ini selebihnya akan dibahas di pertemuan-pertemuan setelah ini kayak gitu. Kemudian mungkin lebih jelasnya contohnya ada di ini ya, liputan Nah, ini kan X1, ini sebuah parameter ya, kayak variabel diparsingkan agar dia bisa menampilkan page 1. Kalau kalian klik page 2, nah nanti dia akan berubah jadi 2. Nah, ini di Laravel itu tadi pakai itu parameter roots dengan cara pemanggilannya atau cara pendefinisiannya itu kayak gini tadi. Terus yang selanjutnya adalah roots prefix. Jadi ini mengelompokkan rute dengan prefix atau awalan URL yang sama. Maksudnya kayak sebelumnya tadi kan kalau misal gini nih, kita ada URL slash user slash profile, kemudian ada slash user slash semisal data A gitu kan, slash user slash data B. Nah, itu kan banyak banget, kalian juga harus definisikan lagi slash usernya di awal. Nah, itu bisa dipersingkat pakai root prefix. Caranya kayak gini, jadi kalian roots terus kasih pokoknya prefix, terus prefixnya apa? Admin di sini. Terus group, kasih group, terus callback function, terus kalian definisikan roots-nya biasa. Cuman bedanya di sini kalian langsung definisikan roots-nya setelah admin. Jadi di sini admin slash user gitu. Yang untuk root pertama ini berarti admin slash user. Kalau ini admin slash mata kuliah. Kayak gitu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan dari 2 slide ini. Gimana teman-teman? Ada atau tidak ada? Kalau belum ada? Kayaknya belum. Oke, lanjut. Oke, mungkin untuk roots itu dulu aja. Untuk selebihnya kalian bisa kulik lagi lebih dalam, masih banyak mengenai roots. Ini untuk tambahan aja, semisal kalian pengen tahu, ada catatan. Oh, absen. Oke, absen. Tambahan aja, kalau misal
roots itu kan tadi banyak ya. Nah, itu kalau kalian lihat dari sintaksnya aja itu kayak lihat manual roots gitu kan, ini masih satu. Kalau misal banyak itu kan kalian harus geser-geser ke bawah gitu kan. Nah, itu untuk mempermudah itu di Laravel kalian bisa ketik PHP artisan root list di terminalnya. Nanti akan memunculkan sebuah tabel yang menampilkan semua roots yang ada di project Laravel kalian kayak gitu. Nah, di Laravel ini sendiri itu kadang gimana ya nyebutnya, apa bug atau apa aku kurang ngerti juga. Kadang kalau di kalian di Laravel itu kadang kalian udah ngubah root nih. Nah, tapi itu masih tetap sama kayak kalian sebelum merubah root. Jadi perubahan yang kalian kerjakan itu kayak nggak diproses, belum terproses di Laravelnya, sehingga nggak muncul-muncul, nggak berubah-berubah. Kayak misalkan menghadapi error gitu ya, error di Laravel. Kemudian kalian udah benerin ini error, kalian udah yakin benerinnya ini udah bener, tapi masih aja error. Nah, itu kemungkinan di Laravelnya itu masih kayak ada cache gitu, ada file sampah yang belum bagus. Nah, buat bisa fixin itu, kalian bisa pakai keempat perintah yang bisa kalian ketikkan di terminal. PHP artisan cache clear, PHP artisan root cache, PHP artisan view clear, sama PHP artisan config cache kayak gitu. Nah, selanjutnya nih aku bakal, tadi mungkin udah sedikit disinggung ya dari pertanyaannya Alizu mengenai konsepnya tadi. Cuman ini aku bakal jelasin lagi konsep yang ada di defaultnya Laravel kalau kalian bikin create project. Nah, kalau kalian create project di Laravel kan tampilan utamanya ini. Nah, gimana sih dia kok bisa nampilin ini gitu ya? Kalau dari programnya itu gimana? Alurnya bagaimana? Oke, aku bakal jelasin. Jadi awalnya itu ada di folder web.php gitu ya. Jadi di sini itu mendefinisikan tampilan untuk URL, nama domainnya tuh kayak ya nama domainnya. Kalau misal tadi Gojek itu berarti Gojek kayak yang ditanyain sama Ilham tadi. Kemudian di mana akan mengambil callback function yang return view welcome.php yang berada di directory resource view welcome.php. Jadi akan menampilkan view welcome gitu, kayak yang udah dijelasin sebelumnya. Nah, ini dia file welcome.php-nya kayak gitu. Terus setelah itu ini kalian ketikkan di terminal PHP artisan serve itu untuk menjalankan project. Nah, ketika kalian akses URL-nya di sini karena dia masih run-nya di localhost, jadi untuk nama domainnya tuh nama portnya, nama localhost sama portnya slash gitu. Itu mungkin untuk di kayak gini ya. Jadi di awalnya tuh di folder roots, terus web.php itu ada ini, ada rootsnya ini. Dia itu slash home. Ketika kalian klikkan di area slash home akan return view welcome, di mana view welcome-nya ini berada di folder resources, kemudian views welcome.php. Jadi akan nampil ini file HTML yang ada di sini kayak gitu. Oke, mungkin dari roots itu segini dulu. Mungkin ada pertanyaan dari materinya? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada langsung aja ke demonya yang akan disampaikan oleh teman Mbak Fiskia. Oke, terima kasih. Stop. Izin untuk share screen ya. Di sini saya akan mendemokan sedikit tentang root. Itu intinya itu seperti kayak apa ya, alamatnya webnya gitu loh. Di Laravel ini untuk menjalankan sebuah projectnya itu tidak langsung kayak di mana itu di PHP yang seperti memanggil localhost kemudian nama foldernya, tidak seperti itu, karena untuk di Laravelnya tersebut memiliki ketentuan yang khusus untuk menjalankan sebuah projectnya, yaitu menggunakan perintah PHP artisan serve.
seperti ini. Kemudian dia akan menampilkan portnya ini untuk menjalankan, diklik, kemudian masuk di halaman seperti ini. Nah, ini merupakan root dari sebuah halaman web yang pernah buat untuk belajar. Kemudian yang kan sudah dari tadi sudah dijelaskan oleh kakak-kakak yang lain. Di sini saya akan menerapkannya saja. Yang pertama, ini merupakan root default seperti ini. Root get itu menampilkan sebuah view. Ini intinya itu root ini menampilkan sebuah view yang pernah welcome. Di dalam welcome ini kemudian ada metodenya judul, title-nya home sama aktif ini berfungsi untuk ketika kita ini di sini, ketika kita berada di halaman home ini hidup, terus kemudian di bot dia akan berpindah ke bot seperti itu. Misalnya, kemudian ini wrote about juga sama seperti yang tadi. Kemudian yaitu ini, yang kedua yaitu root get, tetapi di sini ada nama controllersnya. Ini maksudnya itu root ini memanggil slash post di dalam controller. Post controller ini memiliki indeks, metode indeks. Seperti ini contohnya. Di dalam controller, misalnya di controller post. Yang di login aja lebih simpel. Seperti ini. Ini merupakan metode yang tadinya diambil dari post ini. Ini nama controllernya, kemudian kelas, memanggil kelas, index ini nama metodenya yang berada di dalam controller login ini ya, misalnya. Ini juga sama, public function metodenya itu public function index, terus view dari login.index ini mengambil dari folder login. Kemudian ada nama file index.php seperti ini. Kemudian misalnya /login akan berpindah ke halaman login. Misalnya ini kan /register, jadi dia akan pindah ke halaman register. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Tentang root. Untuk lebih detailnya macam-macam root itu sangat banyak. Silakan lihat di dokumentasi ini, routing di dokumentasi Laravel. Untuk belajar lebih mudahnya dilihat di situ, ini linknya. Kemudian untuk mempelajari Laravel itu di ini playlistnya WPO. Misalnya kalau ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, silakan melihat sendiri-sendiri. Sebenarnya Laravel itu menurut saya itu kayak lebih mudah kalau paham. Soalnya itu sudah disediakan semuanya, kita nggak perlu manual gitu loh ini. Kalau sudah memahami controller, view, model itu. Apakah ada pertanyaan? Mbak Fiski mau nanya. Ya. Itu nama filenya kan ada yang file.php sama .blade.php, itu bedanya apa ya? Itu kan kalau saya pahami yang ini ya, sebentar ya. Yang login, yang ini ya. Ini.
Itu Mbak, kan itu ada file yang web.php itu. Nah, terus yang di situ ada yang .blade.php. Sebenarnya itu Oh, ini oke tuh deh. penamaan untuk apa itu namanya di Laravel itu ada blade.php gitu loh. Kalau Hmm, yang di sini kan kalau misalnya di controller ini ya langsung masuk ke metodenya index ini. Seperti itu. Sudah terjawab Pak? ya, sudah Mbak. Makasih Mbak. Ya. Adakah pertanyaan lain? Habis ini ada apa itu materi tentang view. Kan ini root-nya dulu kan. Ini saya menjelaskan garis besarnya seperti ini. Kalau saya saranin ya, kalau misalnya membuat view itu dibuatkan folder-folder gini biar tidak bingung. Biasanya bingung sih. Seperti itu. Jadi kalau ingin lebih jelas ya, yang saya kasih linknya itu, saya belajarnya dari situ. Itu. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang lain. Terima kasih. Mela bisa dilanjut Mel untuk presentasinya. Oke. Oke, karena Mungkin ya sebelum melanjutkan presentasi mungkin aku bakal lebih jawab pertanyaannya dari siapa tadi yang terkait maintenance tadi itu ya. Mungkin aku ada kayak satu kasus nyatanya gitu. Sebentar. Terus kemudian slice. Oke. Bentar. Oke, mungkin aku izin share screen. Oke, seperti yang udah dijelasin di awal ya, mengenai view ya, yang udah dijelasin sama Hafid, kalau di view di PHP native itu dia lebih sulit untuk maintenance code-nya karena apa? Kalian bisa lihat di sini ya, di sini ada rekam permohonan, ada kelola petugas, input permohonan kayak gini, ada menu-menunya gini ya. Nah itu tuh di di filenya di di VS Code-nya itu kayak sendiri-sendiri gitu. Sebentar, mana ya? Ini. Nah, jadi kalau misal ini, kalau kalian perhatiin antara dashboard itu di atasnya dia ada navbarnya. Jadi harus definisikan dulu navbarnya kayak gimana, terus linknya kayak gimana, terus di jenis permohonan. Nah, ini ada navbarnya lagi. Terus di line-line-nya, di view lainnya, di file-file lainnya itu di atasnya ada navbarnya lagi. Nah, ini misal gini, kita mau pindahin satu file gitu ya. Itu kan kita harus ganti link setiap ini tadi kan. Setiap di navbarnya itu kita harus ganti manual gitu kan. Di setiap file yang ada navbarnya itu. Kayak ini semisal aku mau ganti ini di mana gitu. Jadi semua file yang ada navbarnya ini aku harus gantiin satu-satu. Nah, itu biasanya miss-nya di situ.
Kalau di Laravel sendiri itu dia enaknya ada kayak master layout yang udah dibilang sama Helvit sebelumnya. Jadi contoh master layout itu sambil nunggu ya mungkin bentar, di resource view. Nah, di master layout jadi dia itu disendirikan. Jadi beberapa komponen yang diulang-ulang dari setiap page di website itu dia sendirikan jadi satu file. Nah, dia nanti akan menyediakan satu seperti kolom. Satu kolom ini untuk konten yang berbeda. Jadi kalau misal di sini ya. Jadi nanti untuk tampilannya ini, kodenya ini nanti akan dijadikan satu file aja. Kemudian ininya nanti akan dipanggil gitu. Oke, jadi misal gini, ini yield ini untuk mengisi konten yang berbeda itu tadi. Nanti bisa dipanggil semisal di sini experience. Nah, ini nanti dia manggil dulu layout.master layout, kemudian yieldnya itu tadi itu adalah section kontennya ini tadi, isinya yang berbeda. Mungkin kayak gitu sih. Siapa tadi yang tanya ya? Alisul atau Ilham tadi yang tanya aku lupa. Jadi extend tuh kita kayak nge-extend file yang udah ada gitu kan aja? Iya benar kayak gitu. Itu kayak contoh nyatanya itu aja. Oke. Oh, oke. Makasih Mas. Oke, sama-sama. Oke, mungkin bisa dilanjut. Terima kasih. Aku izin share screen ya, Rek. Oke. Udah kelihatan kah share screen-ku? Aman. Oke. Jadi di sini aku mau ngedemoin materi tentang view. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau view itu bakal nampilin kayak UI-nya gitu, kayak tampilannya ke user. Di sini aku ada di web.php. Ini kita kalau codingan awalnya kan biasanya kalau yang awal kan ini sih. Welcome gitu kan. Itu. Oke. Kalau di slash welcome itu bakal bentar, ini kenapa kok oke, ada dua. Kenapa? Bentar. Belum kamu deklarasikan mail di WP. Itu slash tok, bukan slash welcome. Yang routed get. Bentar. Yang mana? Yang di web.php itu kan route get slash saja. Maaf guys, ngantuk ternyata aku. Maafkan. Oke ya, yang tadi udah jelasin tadi kan kalau misalnya kita ngakses ini slash aja, itu nanti bakal nampilin file view yang namanya itu welcome. Nah, di welcome ini tuh ada kayak codingan ini kan. Nah, codingannya ini tampilannya itu bakal kayak gini. Nah, untuk membangun tampilan itu kita bermainnya tuh di sini. Misal, kita juga bisa langsung nampilin kayak gini. Kayak misalnya, slash about ini kan, ini return-nya ini bukan view, tapi langsung kayak, langsung teks kayak teksnya gitu. Ini kalau misalnya kita slash about, ini bakal nampilin yang ada di dalamnya sini. Nah, kalau kita mau bikin view, maka kita di sini kita mau return view. Kalau yang ini udah aku buat tadi. Jadi di sini aku bikin, ini aku hapus dulu aja ya. Ini home-nya juga aku hapus. Nah, ini kayak gini. Ini bakal nampilin view yang
nama filenya itu home. Di sini ada di dalam resource, terus di dalam folder views itu ada namanya home. Di sini aku kasihnya itu cuma teks halaman home gitu aja. Nah, nanti kalau kita ngakses, tadi kan itu rootnya yang home itu kan slash aja kan, itu bakal nampilin home, halaman home yang ada di view tadi, yang ada di folder view yang ada di sini. Nah, untuk halaman about, kita juga bakal ganti kayak gitu. Bentar, ini aku bakal ganti juga. Apa saja ya. Kasih nama about. Terus yang ini aku kasih nama post. Nah, terus kalau misal kita di sini kita slash about, nanti nggak bakal muncul karena kita masih belum masih belum membuat view yang namanya about. Ini ada error-nya kan. Nah, jadi kita harus bikin view-nya dulu. Gitu. Bentar. Kita new file. Terus kita bikin cloud.blade.php. Terus yang satunya lagi apa tadi, blog.blade.php. Nah, seperti kayak kita ngoding biasa gitu ya. Kalau di sini tuh kita juga bisa pakai HTML, pakai CSS gitu kan. Kita bisa pakai semua kayak kode-kode yang ada di HTML atau CSS gitu. Misal di halaman about, ini kita mau bentar. Tab. Ini misalnya about. Di sini misalnya aku mau ini bentar. H3-nya misalnya WRI website. Nah, di sini aku juga bisa nambahin image. Image-nya SRT-nya tadi aku udah nyiapin di mana ini ada di dalam public. Jadi kayak di dalam public ini kita itu file-filenya yang kayak file CSS, file image, file JavaScript itu kita simpan di dalam folder public, bukan di dalam folder yang ini, yang di dalam CSS ini bukan di sini tapi di dalam public. Kalau di sini, kalau di resource ini kayak sudah beda bab gitu tentang kita. Jadi kita mainnya di public. Oke, ini kita karena ada di folder image, ini langsung aja kayak biasanya gitu ya kalau ngoding. Image, slash-nya gambar, title. Bentar. Coba. Apa bisa? Soalnya ini Oke. Kita lihat dia about. Tampilkan gambarnya. Terus ini misalnya mau kita pakai berapa ya? Sini aja. Ini. Nah, terus di dalam bentar, aku mau nunjukin juga. Ini tadi belum selesai ya. Bentar lagi sini aku selesai ini. Nggak usah. Bentar. Blog. Ya kayak gini. Terus di dalam untuk di dalam sini, maksud aku di dalam Laravel ini kita juga bisa nerapin CSS tadi yang udah aku bilang. Caranya itu kita ini misalnya kita buat dulu di dalam public. Ini aku bikin folder baru CSS, terus di dalamnya aku bikin style
style yang filenya CSS. Nah, terus di sini untuk contoh aja, ini aku bikin stylenya tuh body background colornya aku buat warna biru muda. Terus ini kita hubungin kayak biasanya juga, menghubunginya pakai menghubunginya itu pakai link railing. Ini tadi nggak masuk soalnya kurang ini. Nah, kayak gini. Kita lihat apakah home udah berubah. Bentar, kenapa nggak berubah? Salah guys. Oke. Udah berubah kayak gini. Jadi kita kalau misalnya mau nge-style itu ditaruhnya di dalam sini, terus dilingkan di linknya itu mana? Di linknya pakai tag link. Nah, terus apa lagi? Oh ya, ini kan di halaman about itu kan tadi ini kan apa sih ini namanya? Kayak apa sih? Kayak ini kayak about where ini kan kita nggak bisa diubah kan, kalau ngubah harus dari sini. Nah, kita juga bisa bermain dari root sini. Kita kayak buat array gitu. Nah, di situ kita bisa kayak gini, bentar, di dalam about itu kok tak hapus. Di sini ini kita nambah kayak array gitu, array asosiatif. Nah, di mana kita bisa bikin variabel. Variabelnya jangan lupa tanda petik, misalnya name. Terus ini kita bikin website tadi. WRI website. Koma jangan lupa. Terus yang tadi apa tadi? Bentar guys. Ini kayaknya ini aja nggak sih? Oke, bentar mana? Kok di atas? Bentar guys. Misalnya email. WRI polinema@gmail.com. Terus misalnya untuk gambarnya image itu tadi apa gambar .jpg sih. Nah, terus untuk mengakses di dalam home, bukan home, about, itu kita bisa pakai tag phpho. Bentar. Salah. Oke. Eho tadi kan nama ya, name itu, terus di sini ini aku di email ya, ntar ini biar email aja, terus email, terus di gambarnya ini di sini apa sini tadi image, terus ini pakai yang nama. Ntar apakah hasilnya akan sama saja? Tadi di about. Bismillah. Error karena
name, assume, apa ini? Tata PHP. Tanda-tanda dolarnya kelupaan kamu, Min. Oh iya. Nah, tampilkan. Nah, terus kalau misalnya kita di sini diganti, di web ini diganti, misalnya ini kita ganti, apa ya, emailnya kita ganti, malah ini tadi typo guys. Misalnya kita ganti WFI website gitu, ntar dia bakalan keganti juga. Dia bakal ganti. Nah, oh ya, tadi kan apa Alizul tadi ya kalau nggak salah kan tanya itu apa sih? Kenapa kok Blade? Ada yang Blade, ada yang PHP. Kenapa fee-nya pakai Blade? Nah, kenapa? Karena kita pakai Blade karena itu kalau misalnya kita cuma pakai .php itu ada kayak sintaks-sintaks itu yang kalau kita pakai sintaks itu bakalan error gitu. Kalau misalnya kita cuma pakai .php. Kalau kita pakai .blade.php itu nanti eh kayaknya gambarnya langsung aku anu nggak sih? Ini aja. Ini yang name ini bisa kita singkat jadi kayak gini. Langsung kita panggil variable name. Nah, kayak gini hasilnya pas bakalan sama. Bakalan sama. Nah, kalau misalnya ini kita ganti ya. Ini kita rename. Mana rename? Kita rename. Blade-nya kita hapus. Begini. Terus kita refresh. Nah, dia bakal nampilnya kayak gini. Jadi, ada apa kayak .blade itu bakalan memudahkan kita buat kayak membangun membangun website dengan Laravel gitu. Kayak pakai itu bakal ada kayak kalau misalnya kan kita kan pakai PHP itu kan kayak terlalu panjang gitu nggak sih kalau kita mau uh, ngodingnya gitu kan. Ini ada kayak lebih singkatnya aja kita pakai template Blade kayak gitu. Kita kita kembaliin dulu. Nah, udah. Oke. Ini kita ganti semua ya pakai kayak gini. Email. Terus ini apa? Image. Ini. Kopas saja. Nah, kayak gini. Ini hapus. Salah. Nah, udah. Oh ya, terus di dalam view ini kita juga bisa buat apa itu kayak bikin bootstrap gitu. Jadi kita bisa apa itu ngehubungin membuat tampilannya itu pakai bootstrap itu juga bisa. Caranya misalnya kayak gini. Kita langsung aja tadi ke get bootstrap. Ini bakal aku mau ngepasnya aja di dalam majalah ya. Bentar, tadi belum tak kasihan ya. Enggak. Dalam home. Ini aku hapus aja ya. Nah, kayak gini, ini aku ganti. Ini juga aku ganti. Page. Kayak gini. Mana? Slash. Wait. Ini apa? Sorry. Ampun.
Kenapa aku begitu? Bentar guys. Guys. Salah. Kesini aja mas tadi. Terusin. Oke. Nah, ini udah jalan. Terus misalnya mau kasih navbar, itu kita bisa cari juga di sini. Navbar. Ini kita kopas saja. Ini kita taruh di atasnya sini aja nggak sih? Nah, ini kita refresh dulu. Oke, udah ada navbarnya. Ini aku mau ganti. Jadi ini terus bentar. Untuk aku mau warna orange. Terus tali di sebelumnya aku hapus saja. Ini juga deh. Waktunya nggak usah. Langsung ini aja. Ini satu. Nah. Home. About sama tadi. Udah. Nah, terus ini kita mau terapin ke sini, ke about, blog, sama kedua ini kan. Kalau misalnya kita mau menerapkan itu kan kayak kita kayak ngulang-ngulang codingan kan. Kayak misalnya udah dijelasin tadi, itu kan kita kayak ngulang codingan gitu. Nah, gimana caranya biar kita nggak ngulang codingan? Kita bikin yang namanya kayak master gitu, file master yang ada di dalam layout. Ya, jadi itu nanti kayak file yang ini, file home ini dia bakalan extend file-file yang ada di dalam parents-nya gitu. Langsung aja di sini kita mau buat folder layout. Nah, di sini aku mau buat itu, bentar. Salah guys. Mau bikin namanya main.play.php. Yang ada di home ini mau aku kopas semua. Nah, kan tadi kan kalau misalnya kita ke halaman, entah tadi kayaknya belum aku yang ya. Ini. Home itu di home dot ya, di home. Terus nah, ini kan kalau misal tadi kan home itu kan yang beda kan cuma kontennya aja kan ya. Kalau navbarnya kan sama. Itu kita entah yang di blog, yang di about sama yang di home itu kan kontennya sama. Kontennya beda tapi itu navbarnya sama gitu kan. Jadi kita bikin yang namanya main ini, yang namanya master, kayak file masternya gitu, yang mana dia itu akan menyimpan file-file yang kayak template-nya gitu. Apa ya namanya? Kayak semacam parents di mana untuk
untuk mempersingkat codingan kita gitu. Kayak misalnya dia bisa di extend sama sama file-file lain, sama ya file lain, di mana misalnya kita butuh navbar tertentu, butuh konten tertentu yang mempunyai navbar yang sama, kita itu nggak mengulang-ulang codingan gitu intinya. Oke, jadi yang bedakan di sini nggak sih? Dalam sini itu kita kasih yang namanya yield. Namanya ini terserah, bisa kalian isi apapun. Di sini aku mau ngasih nama container. Oke, bentar ini. Sumpah. Nah, ini container. Nah, terus di dalam home-nya ini, kan dia kan mau kita bikin extends ke layout yang ada, apa itu, ke file main yang ada di dalam folder ini kan. Ini kita hapus dulu. Yang nggak diperlukan ini tadi udah sama kan. Kita hapus. Bentar, dan di H1-nya tadi sudah ada yang salah guys. Bukan H1, ntar dia yang ada malah ke H1 semua. Nah, kayak gini. Begini aja kali. Oke. Di home-nya ini. Nah, caranya itu kita nge-extend dulu ke apa itu? Ya, nge-extend dulu. Extends-nya itu ke layout. Filenya namanya main. Nah, dari ini kok double. Nah, terus ini kita bikin section. Section ini, bentar, kita bikin section. Nah, section ini nih section bakalan ngisi bakalan kayak merujuk ke dalam sini, ke dalam media bakalan ngisi ke sini, ke dalam sini. Bentar, tadi file apa sih? Nah, ini tapi harus sama namanya, container. Ini kita kopas di dalamnya. Nah, ini jadi maksudnya apa? Maksudnya kita bakalan menambahkan WRI website ke dalam codingan di sini. Dia bakalan pindah ke sini gitu. Bukan pindah sih, dia bakalan masuk ke dalam sini gitu karena dia sudah di-extend. Tapi sebenarnya Laravel itu bakalan kayak bakalan tetap ngebuatin yang kayak sama gini juga, tapi kita itu kayak dimudahin melalui fitur kayak inheritance gak sih, yang kayak kita parent child gitu kan, fitur yang kayak gini. Ntar, ini kita coba dulu apakah pastinya bakalan sama sih kalau nggak error. Nah, dia bakalan sama juga. Terus untuk yang blok ini juga sama. Bentar. Ya, ini juga sama. Ini kita hapus juga. Kita tambahin sectionnya. Bentar. Sectionnya wait. Kayak gini, ini namanya container tadi ya. Namanya harus benar, soalnya dia bakalan dimasukin ke dalam yield yang namanya container tadi. Misalnya kita bisa bikin beberapa gitu. Kayak misalnya kita bikin beberapa yield, itu kan namanya beda-beda ya. Nah, itu kita juga bisa bentar. Ini aja dah. About wait. Bentar, keblok. Bentar, ini kenapa? Bentar. View post not found.
Bentar, guys. Name. Bloknya. Ini nggak ada. Benar tadi. Oh, ini belum kita extend. Sorry. Kita extend ke dalam apa tadi extendnya? Oh, layouts dot main. Nah, kita coba. Masih tetap. Coba kamu lihat di navbarnya. Di layout itu. Ini. Oh iya, udah blok ya. Berarti kamu lihat di routingnya. Oh, view post nggak ada. Itu kan blok kan. View post kan nggak ada. Kamu namanya blok kan. Ya guys. Kesalahan. Nah. Bisa, makasih. Terus yang tadi oh ya, ini yang belum ya. Tahu juga ya. Extend lihat dot apa tadi terus section sectionnya ini. Kita coba. Oh, routingku nggak susah salah. Bentar, ini yang salah di dalam ini. Nah ini kita kasih slash. Soalnya routing home nggak ada. Home about. Bentar, aboutnya kok hilang. Oke, bentar. Yang hilang about-nya. Ini guys, belum. Ya. Ini belum aku ganti. Kita ganti jadi tadi container. Bisa. Terus di situ tadi kan udah yang extend terus sama yang apa itu yield juga ada yield tadi yang ada di dalam parents-nya ini, ya kan? Dimana ini yang kita taruh di apa itu di child-nya itu codingannya ini apa kayak ya ini codingannya ini bakalan masuk ke dalam sini gampangannya gitu. Terus oh ya ini belum ya. Bentar. Ini link aktifnya masih belum ya, masih belum aktif. Aktifnya masih di home aja. Kita pakai apa itu? Pakai ini pakai apa sih namanya operator ternary. Dimana kalau titelnya itu kalau misalnya user itu apa itu titelnya itu sama dengan home.
maka maka ini yang true, maka kurang tanda udah. Maka dia itu aktif. Kalau enggak, maka kosongan aja. Kurangin. Enggak. Terus ini juga di sini. Kalau misalnya dia itu titelnya about, kalau misalnya true emang about, nanti itu linknya bakal aktif. Kalau enggak dia bakalan kosongan aja, dibiarin aktif gitu. Juga apa? Salah ngekopas ini. Bentar guys. Di sini. Kayak gini. Kita coba. Bentar. Variable title, view, undefined title. Oke, karena kayaknya ini aku bentar. Kayaknya belum buat deh. Di routing. Iya, aku belum buat deh. Bentar guys. Ini di sini. Di sini nggak sih guys? Bukan. Titel. Bentar. Kosongan nggak sih? Nah. Hey, kenapa ini? Ya. Kita bakal nambah. Bentar, bisa. View apa tadi, home. Terus kita bikin itu aku lupa nih. Ini pakai dolar apa nggak sih? Aku lupa. Bagus. Oke. Oke, kita coba. Tetap. Titik koma. Lupa tadi. Hah? Oh iya. Di home about ini kok udah jelek sekali. Oh ya benar. Terus mau benerin dulu. Bukan. Kenapa tadi?
Apa tadi home terus tahu benar nggak ya? Nah udah nilainya udah aktif. Ini kok bentar kan? Hapus aja nih. Nah, ini home-nya, ini linknya udah aktif ya, tapi nggak kelihatan nggak sih guys? Kurang kelihatan, tapi ini udah aktif. Ini botnya. Terus nih blog, dia udah aktif. Terus, kayaknya itu dulu deh dari aku. Mungkin ada pertanyaan. Silakan teman-teman kalau misalkan ada yang ditanyakan. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada kan? Oke, nggak ada deh kayaknya. Mungkin dari aku itu dulu. Kalau mungkin dari teman-teman ada tambahan, silahkan. Dari aku terima kasih. Maaf kalau ada kurangnya. Oke, mungkin aku tadi nambahin yang itu ya, katanya blade mungkin kelewatan nanti. Oke, aku izin untuk share screen. Maksudnya blade itu apa sih? Kok formatnya blade kok gak PHP? Tapi kok ada file PHP lain? Mungkin teman-teman begitu ya. Oke, aku tak share screen. Ini udah kelihatan belum share screenku? Udah mas. Udah. Oke. Jadi gini, ini kenapa blade? Mungkin teman-teman pernah ada yang pakai itu nggak? React atau TypeScript? Ya sini situlah framework itu. Itu kan formatnya juga nggak JS kan, tapi kan JSX sama TSX. Nah, itu sama juga konsepnya di Laravel. Namanya Blade Engine. Mungkin penasaran ya, Blade Engine itu apa? Ini ada aku tunjukin. Ini kalau kita ambil dari website resminya. Bentar. Oke, kita Google. Nah, ini pengertiannya ya. Blade is a simple yet powerful templating engine that is included with Laravel. Atau kasarannya gini deh, ini ada di aku tulis ya. Template engine bawaan Laravel menawarkan sintaks yang lebih mudah dan singkat untuk berbakat dalam menghasilkan dokumen HTML. Jadi dia itu menggabungkan antara tag HTML dan tag PHP, tapi tanpa harus itu. Biasanya teman-teman kalau pakai PHP natif itu kan kita misalkan mau melakukan print data dari PHP-nya itu kan dibungkus tag PHP dulu kan, yang PHP natif. Mungkin teman-teman yang project kemarin masih ingat. Nah, kalau kita pakai Blade ini, itu enggak. Nanti aku tunjukin ya contohnya. Jadi Laravel secara otomatis nanti mengenerate Blade template engine-nya ini ke PHP biasa. Oke, aku kasih contoh. Ini deh biar mudah. Tadi kan ada namanya title ya. Ini title. Ini tuh artinya kita ambil ambil variabel namanya title. Nilainya ini string nama kategori. Kita melihat sekarang di halaman kategori. Kita klik aja. Di sini ada ini title. Jadi kalau misalnya kita mau ngeprint sesuatu, itu kalian cukup bungkus ini pakai 2 kurung siku. Itu nanti akan tampil. Nah, terus tadi kan akan ngomong kan, gimana apa? Terus itu nih gimana apa untuk proses apa ya namanya? Konversinya ke PHP biasa. Kalian bisa buka di bagian ini storage, terus di bagian framework, di bagian views. Nah, ini itu merupakan file generate
dari blade.php ke PHP biasa. Ini kan berarti PHP biasa kan. Oke, ini kita temuin ya satu-satu gitu untuk contoh kategorinya. Ini karena namanya itu di generate otomatis, jadi kita nggak tahu anunya gimana. Ini tadi, nah ini kan tetap pakai echo kan. Cuma kan kalau kita pakai itu tadi yang apa namanya template blade-nya, itu kan kita bungkusin. Itu sebenarnya sama aja. Ini sama Laravel sudah terotomatis di generate. Termasuk juga proses print-nya ya. Terus ada satu lagi jenis print-nya, itu print-nya gini. Jadi kita nggak gini, tapi gini. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya itu untuk escaping, atau misalkan gini. Kalian inputin data ke dalam suatu database ya, tapi mengandung tag HTML. Karena kalau misalkan kita pakai print yang tadi, yang biasa, yang kurung siku gini, itu nanti akan print sebagai string. Tapi kalau kita pakai escaping kayak gini, nah kayak gini, itu nanti tag dari HTML-nya itu akan kebaca sebagai akan di escape, dalam artian itu dikonversi ya. Jadi ini aku ada contohnya ya teman-teman ya. Aku coba ya di bagian localhost database. Ini Pak contoh aja sih kaitannya sama tadi. Nanti kalau berkaitan dengan model database sama cara ngambilnya itu di materi berikutnya ada, sudah disiapin. Oke, kita tunggu dulu. Kita lihat di bagian ini. Nah ini teman-teman, ini kan kita kan itu ada tag P-nya kan. Tag P di HTML kan artinya apa namanya paragraf ya. Ini juga ada. Nah, tapi kalau kita pakai yang ini tadi, yang ini yang ini pagar-pagar maaf tanda seru 2 ini, itu nanti P-nya ini tidak akan kecetak di view. Ini aku lihat contohnya ya. Ini di ID-nya yang satu, yang pertama untuk push. Oke, kita cari di bagian blog. Nah ini. Oke, kita klik. Nah ini nggak kecetak. Tag P dari ini tadi, Optio Fugiat Anime ini, P-nya itu nggak kecetak, tapi akan tergenerate otomatis dengan apa namanya, generate otomatis ke dalam bentuk teks. Jadi P-nya tidak ikut. Ini aku contohin ya, contoh codingannya ya. Ini di bagian test push. Test push berarti oke, baik. Bentar. Push. Bentar. Aku lupa nama filmnya. Oke, push. Nah ini kan kita pakai 2 tanda seru. Itu fungsinya buat apa? Buat escaping P tadi. Ini harus melakukan itu salah. Nah, melakukan escaping. Fungsinya yaitu merubah P-nya itu agar tidak dibaca. Ini fungsi ini lumayan itu sih berguna ya. Misalkan kita apa namanya mau mindahin data langsung kopas codingannya itu berupa tag, tapi kita misalkan datanya itu banyak, tapi kita nggak mau misalnya satu-satu ya pakai ini. Ini secara otomatis nanti juga akan mengikuti formatnya. Jadi kalau misalkan P setiap kali pindah P itu nanti juga akan halaman apa namanya paragrafnya pindah kayak gini. Ini P sendiri, ini P sendiri, P sendiri. Seperti itu. Terus teman-teman misalkan ya mau ngecek ini tuh masuk apa menggunakan view apa sih? Ini kalian bisa install. Namanya itu Laravel debug bar. Ini aku kasih linknya ya teman-teman. Bentar. Laravel debug bar.
Bentar, wait. Aku lupa ya. Nah ini nanti tinggal kamu masukin ke dalam komposernya kalian buat apa namanya, proses ini tadi, ngebuat ininya, halamannya. Nah itu mungkin jelasin terkait templating engine-nya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita buat view itu pakainya ini, sebelum ekstensi dari filenya itu ada bleed-nya agar mendeteksi kalau ini tuh merupakan bleed templating engine. Nanti akan di-generate otomatis hasilnya ini. Ini tapi kita nggak perlu tahu sih yang mana aja, soalnya ini udah sama Laravel otomatis di-generate, jadi nggak usah bingung. Ini kamu cari yang mana nggak usah. Ini cuma hasil compile-nya. Tapi kalau kita ngisi sesuatu itu di sini, bagian views, terus bagian ini. Oke, mungkin juga itu sih. Kalau misalkan itu kan ini kan karena kita pakai Blade Engine ya. Nah, itu ada keunggulannya itu tadi. Yang salah satunya kita bisa melakukan extends atau turunan lah. Mungkin teman-teman di sini yang sudah belajar mengenai class dan object, itu kan ada turunan ya, extends. Nah, itu juga sama. Jadi kita nggak perlu bungkus dengan tag PHP, tapi cukup tambahkan ini, add extends. Termasuk proses if else-nya perlu cukup kita tambahkan add if, add else, and if. Termasuk juga misalkan perulangan ya teman-teman ya. Kita lihat di halaman blog. Nah ini cukup pakai add terus kita tambahkan fungsi yang biasa umum kita gunakan. Ini pilihannya banyak teman-teman. Ini ya, aku tunjukin ya. Nah ini banyak. Nanti kalian bisa milih. Nanti ini fungsinya beda-beda. Jadi nanti fungsinya ini kalian taunya kalau pas misalkan tergantung situasi sih. Nanti taunya gimana. Tapi secara garis besar yang sering digunakan selain if else dan for each tadi ini mungkin ini CSRF. CSRF ini untuk kalian misalkan input data ini buat fitur keamanan. Kemudian namanya ini error. Ini untuk mengirimkan pesan error. Misalkan di web kalian itu ada apa namanya, ada errornya ya. Jadi mengirimkan pesan ke halaman. Kemudian ada guess. Guess ini untuk mendeteksi bahwa kesannya yang mengakses itu pengguna yang belum login. Jadi seperti itu. Ada banyak. Ini nanti sering berjalannya waktu kalian itu saya tahu sendiri sih, nggak usah dihafalin ya. Mungkin yang umum aja mungkin ya dihafalin kayak itu tadi. If else for each sama out sama apa tadi beberapa. Oke. Terkait dengan template engine itu sih. Teman-teman misalkan mau itu ya lanjut lagi Laravelnya silahkan itu ya ke Pak Sandika Gali. Itu udah komplit banget. Ini aku juga ngikuti Pak Sandika sih. Jadi udah komplit mulai dari pengenalan dasar sampai database-nya. Nanti minggu depan ada materi mengenai controller. Jadi aku mau ngasih itu sih spoiler aja. Controller itu apa? Jadi controller itu semacam penghubung ya. Kalau kita lihat di PPT minggu lalu, penghubung antara model dan view. Jadi nanti di bagian controller itu nyarinya gimana sih? Misalkan teman-teman ini bingung ya, ngebuka satu-satu ya gini. Itu kita tinggal klik aja Ctrl Shift. Oke. Kita cari ini apa? Misalnya aku cari user controller. Oh enggak ada. Oke, kita controller aja. Nah ini ada. Misalkan kita login controller ya. Kita klik. Fungsi yang apa namanya mendukung sebuah logika dari website itu dibuat di sini. Jadi terserah ini isinya itu sembarang atau dalam tanda kutip itu kalian bisa melakukan apapun di sini terkait pengolahan data. Nampilin data, ngapus data, ngedit data, itu ibaratnya mesinnya itu di sini, mesinnya itu di controller. Ini kalian tinggal isi di sini sih. Kalau terkait model penulisannya itu nanti di depan dibahas. Terkait gimana sih ini kok kenapa email required, password required, itu nanti di minggu depan dibahas di materi controller. Nah teman-teman ini kalau misalkan ngikuti codingannya tadi aku saranin ya buat jadi satu itu aja. Kalian buat satu project aja dibuat selama mini class ini. Karena mini classnya itu udah urut ya, mulai dari kemarin pengenalan ini view sama routing, kemudian ke depan controller, ke depan lagi kita masuk ke dalam database. Jadi seperti itu untuk materi layout sama view. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan teman-teman dari WRI 9. Monggo silahkan.
Kalau nggak ada, mungkin aku tanya ya. Di sini yang itu nonton WPU-nya udah itu belum? Sampai mana kalau boleh tahu? Kalau misalkan nggak bisa mic, bisa ngetik di chat sih. Ini Ilham, terus Fawas, Galur, Ilham Judanto, terus sama Fer. Itu kalian sampai mana untuk nonton itunya, Laravelnya? Gimana, Rek? Oke. Berarti itu aja ya. Karena kamu lanjut untuk Laravelnya. Baik, kayaknya pertemuan hari ini itu dulu sih. Silahkan kalian lanjutin videonya. Kalau misalnya ada kesulitan, ditanyakan ya. Bisa ditanyakan ke kakak-kakaknya. Langsung di chat atau mungkin di grup juga bisa. Jadi silahkan. Oke, ada tambahan, Dik? Mungkin, Dik, sebelum aku tutup, Dik. Mungkin itu aja sih. Oke. Sebelumnya, makasih teman-teman yang udah menyempatkan hadir bertahan sampai sejauh ini ya, di jam 11:04. Oke, mungkin itu aja dulu dari aku mewakili mentor. Sekian. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap belajar ya, Rek ya, buat ini Laravelnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Rek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Oke.